Motor trail atau off-road tidak pernah benar-benar menjadi motor favorit di Indonesia. Dari dulu sampai dengan saat ini, motor ini selalu ada di segmen hobi aja. Padahal motor ini bisa dibilang cukup oke digunakan sehari-hari, di jalan raya, apalagi di jalan yang macet. Kenapa? Ya karena dengan ground clearance yang tinggi, motor ini bisa melibas jalanan yang rusak, tanggul yang tinggi, dan kalau kepepet banget nih, bisa putar balik lewat trotoar. Walaupun hal ini sangat tidak disarankan dan berbahaya, tapi motor ini sangat mampu melakukan hal tersebut. Menariknya adalah, jika kalian mencari motor off-road yang memiliki harga terjangkau dan performa yang cukup dengan harga yang terjangkau, biasanya Kawasaki KLX akan menjadi pilihan utama kalian. Karena selain faktor tersebut, Kawasaki KLX bisa dikatakan juga hanya menjadi satu-satunya pilihan di kelas ini. Namun walaupun segmen motor ini tidak pernah menjadi favorit, saat ini sudah mulai banyak produsen yang nyemplung juga di segmen ini. Misalnya Yamaha dengan WR155R. Ketika Yamaha merilis motor ini, tentu aja ini langsung menjadi pesaing utama KLX 150. Selain Yamaha, Honda juga merilis motor di segmen yang sama, yaitu Honda CR-F 150. Mungkin kalau Yamaha WR155R nggak perlu kita bahas lagi, karena di atas kertas motor ini memang cukup mumpuni secara performa. Lihat aja mesinnya. Motor ini menggunakan mesin 155cc dengan teknologi VVA dengan bor di 58 mm dan stroke-nya di 58,7 mm yang bisa menghasilkan tenaga di 16,5 horsepower pada 10.000 rpm dengan torsi maksimumnya di 14,3 Nm. Jika melihat spesifikasinya aja, kita seperti tidak perlu meragukan lagi performanya. Tapi kok spesifikasinya kayak mirip motor Yamaha lainnya ya? Ya, emang juga. Motor ini menggunakan mesin yang sama dengan Yamaha R15 dan MT15. Tapi walaupun mesinnya sama, ECU-nya udah dituning ulang supaya bisa mendapatkan putaran bawah yang pas. Lagi pula nih ya, Yamaha WR menggunakan mesin dari motor kelas R dan MT, jadi seperti masih relevan. Namun ini berbeda dengan Honda. Honda CR-F 150 bisa dikatakan memiliki tampilan yang cukup menarik, apalagi pilihan warnanya, khususnya yang warna merah. Ini kayak mengingatkan kita dengan CR-F Dakar Honda dan motor tersebut emang keren banget secara visual. Dan untuk CR-F 150 sendiri, kalau secara desain ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali juga. Karena ya rata-rata motor trail atau off-road desainnya ya emang begitu semua. Hampir nggak ada bedanya satu sama lainnya. Namun yang jadi permasalahan adalah mesinnya. Mungkin banyak yang berharap kalau motor ini memiliki performa yang bagus, dan banyak juga yang berharap kalau motor ini mengambil turunan mesin dari CB 150R mengingat harga motor ini cukup mahal, yang seharusnya menggunakan part dari motor yang memiliki harga setara juga. Tapi alih-alih mendapatkan sesuatu yang menarik, CR-F 150 malah menggunakan mesin motor Verza. Ya, motor yang dijual dengan harga mulai dari 37 juta rupiah malah menggunakan mesin dari motor yang harganya cuma di 21 juta rupiah. Namun kenapa Honda menggunakan mesin Verza? Kenapa tidak menggunakan mesin CB 150R yang di atas kertas? Mesin ini lebih powerful dari Verza. Jadi usut punya usut, untuk motor trail atau off-road yang paling dicari tentu aja putaran bawah. Dan jika melihat spesifikasi mesin Verza, motor ini memiliki putaran bawah yang cukup besar. Namun bukan itu alasan utamanya, karena kalau mau menggunakan mesin CB 150R pun, tinggal remap ECU, torsi bawah juga bisa didapatkan. Dan kalau dilihat dari beberapa artikel, ternyata alasan utamanya adalah kesederhanaan. Mesin Verza adalah mesin yang paling sederhana di era modern saat ini. Dan konsep teknik adalah, semakin sederhana suatu mesin, maka akan semakin awet mesin tersebut. Dan salah satu tujuan CR-F dibuat adalah untuk keawetan di medan berat, apalagi perihal terabas-terabasan. Semakin sederhana konstruksi mesinnya, biasanya hal ini akan semakin menguntungkan penggunanya. Salah satunya adalah tidak adanya radiator di motor ini. Selain itu, mesin Verza juga sangat enteng karena konstruksinya sederhana. Dan karena bobot mesin yang enteng ini, menurut Honda, mesin Verza memang pilihan yang cukup ideal untuk CR-F 150. Namun dengan menggunakan mesin Verza yang sangat standar ini, apakah CR-F 150 jadi lebih baik daripada pesaing-pesaingnya? Jika kita bandingkan dengan KLX, motor ini sebenarnya 11-12. Namun jika kalian mencari yang lebih modern, CR-F cukup menang di sini. Dan kalau perihal tenaga dan bobot pun, ya juga kurang lebih 11-12. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Yamaha WR155R, CR-F udah kayak motor yang ketinggalan zaman. Kita lihat perbandingannya. CR-F 150 punya kapasitas mesin di 150cc, sedangkan Yamaha WR di 155cc. Tenaga maksimum CR-F cuma di 12,7 horsepower, sedangkan Yamaha WR ada di 16,5 horsepower. Torsinya pun Honda CR-F cuma di 12,43 Nm, sedangkan Yamaha WR ada di 14,3 Nm. Dan yang krusial adalah transmisinya CR-F cuma 5, sedangkan Yamaha WR ada di 6. Terakhir sistem katupnya. CR-F sistem katupnya purbakala dan Yamaha WR sudah menggunakan VVA. Jadi mana yang lebih baik? Jelas Yamaha WR jauh lebih baik dalam hampir di semua aspek. Namun yang menarik di sini adalah, walaupun angka torsi Yamaha WR lebih besar, yang seharusnya kalau torsi besar berarti putaran bawah juga lebih besar. Tapi kalau urusan putaran bawah, Honda CR-F masih lebih menang daripada Yamaha WR.
Jadi torsi yang dihasilkan lebih padat walaupun torsi yang dihasilkan lebih sedikit. Secara keseluruhan di sini bisa kita lihat, Honda CR-V memang seperti dibuat hanya untuk off-road aja, karena motor ini cuma mengejar putaran bawah aja. Dan kalian tahu sendiri juga bagaimana karakter mesin Verza standar. Ya, tarikan atasnya udah ngap-ngapan. Dan di Honda CR-V, tarikan atasnya udah benar-benar nggak ada sama sekali, bahkan lebih buruk daripada di Verza. Kenapa? Ya karena sudah difokuskan ke bagian bawah, yang berarti bagian atasnya akan dikorbankan. Tapi walaupun sudah ada alasan yang cukup jelas, entah kenapa masih mengganjal banget di hati. Kenapa Honda nggak mau menggunakan mesin CB150R? Apakah Honda tidak mampu? Secara harfiah Honda pasti mampu menggunakan mesin CB150R di Honda CR-V. Dan jika Honda CR-V menggunakan mesin CB150R, motor ini akan langsung bisa bersaing dengan Yamaha WR, bahkan bisa mengunggulinya. Jika dilihat secara kasar, mesin CB150R memiliki tenaga maksimal di 16,7 horsepower, yang berarti secara tenaga murni, jika CR-V menggunakan mesin CB150R akan lebih unggul daripada Yamaha WR. Namun walaupun tenaga yang dihasilkan lebih besar, sayangnya jika CR-V menggunakan mesin CB150R, motor ini kan jauh dari kata off-road karena cuma enak dipakai di jalan raya. Kenapa? Ya karena tarikan bawah motor ini akan hilang. Namun kenapa Yamaha WR bisa tetap mempertahankan tarikan bawahnya? Jawabannya di teknologi mesinnya. Yamaha WR menggunakan VVA di mesin DOHC. Hasilnya adalah mesin VVA akan memiliki distribusi tenaga yang lebih merata dari atas ke bawah. Sedangkan mesin CB150R tidak memiliki teknologi yang gimana-gimana. Motor ini benar-benar DOHC murni yang menggunakan 2 noken as. Kalau konstruksinya aja begini, mesin hanya akan mengeluarkan tenaga di putaran atas saja dan putaran bawahnya akan letoy banget. Jadi kalau CR-V menggunakan mesin ini ya agak lucu. Secara performa oke, tapi ada kemungkinan di tanjakan motor ini nggak bisa nanjak. Lucu kan? Ya, secara keseluruhan memang akan selalu ada alasan untuk membenarkan keputusan yang dirasa agak aneh. Mungkin memang awalnya terkesan aneh ketika kita mengetahui Honda CR-V yang memiliki harga cukup mahal menggunakan mesin motor yang murah. Tapi di balik keputusan yang agak lucu tersebut, Honda CR-V sebenarnya sudah cukup tepat menggunakan mesin Verza. Karena mau bagaimanapun lagi, Honda tidak ada mesin yang mumpuni untuk dijadikan mesin kanibalan di motor off-roadnya. Lagi pula ya, dengan mesin Verza yang sederhana, Honda CR-V jadi lebih ringan perihal bobot daripada Yamaha WR. Bedanya bisa sampai 12 kg. Yang berarti juga Honda CR-V lebih ramah untuk pengguna apapun, mau pengguna baru ataupun yang sudah berpengalaman. Namun satu-satunya hal yang salah dari Honda CR-V adalah harganya doang yang kemahalan. Mengingat motor ini menggunakan mesin Verza, seharusnya harganya bisa ditekan sedikit. 30 jutaan kecil atau kalau mau lebih menarik di bawah 30 juta. Karena ya kalau ngomongin fitur, apa sih fitur yang ada di motor off-road 150cc? Ya paling gitu-gitu doang, gak ada yang spesial dan gak ada yang modern. Dan ini yang bikin kita jadi bingung, kenapa harga motor ini bisa jadi mahal? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.